sekalian ya? Boleh. Oke, biar bisa jenengan bisa nanti kalau ada salah-salah kata saya juga bisa dikoreksi. Oke, tadi kan udah mencari, riwayat komorbidnya untuk menyesuaikan atau faktor kendala atau faktor penyulit atau faktor dari penyakitnya dari krininogen itu. Nah, terus kemudian tes singkat, screening tes secara regional yang telah disepakati sama PFOB, Fisioterapi Ortopedik Muskuloskeletal Indonesia, di mana kita harus melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan cara tes fleksi ekstensi dari sendi bahunya, terus kemudian maaf, pada leher servikal, terus kemudian 3 dimensi dari servikal kita lakukan. Kita untuk mengetahui bahwa ada nggak nyeri bahu di tendinogen atau gangguan ini adanya ripet pain, perjalanan sakit dari servikal. Terus kemudian yang kedua, jika ketiganya kemudian kita tes yang ketiga, selanjutnya adalah dengan tes belly pressure test, jadi menekan pada otot subscapularis. Nah, otot scapularis itu nyeri, maka satu kita berikan note atau kita berikan tanda. Terus yang kemudian yang kedua dengan cross body test, di mana nyerinya pada kita lihat patologinya, apakah nyerinya itu di sekitar superior dari shoulder, dari sekitar sebelah dari bahu, terus kemudian mungkin kita perkirakan bahwa patologi atau kejadiannya itu ada di sendi acromioclavicular joint. Kalau misalnya nyerinya di sebelah depan, anterior post shoulder, mungkin kita bisa merujuk atau bisa memperkirakan bahwa titik nyerinya itu ada di subscapular. Terus kemudian bisa supraspinatus ataupun dengan bicep capsulum. Karena capsulum itu mendekatkan diri dengan di daerah sekitar anterior dari shoulder. Yang capsulumnya ya. Oke. Terus kemudian bila nyerinya itu di sekitar sebelah belakang, maka patologi yang kemungkinan akan terjadi misalnya gangguannya pada infraspinatus atau teres mayor ataupun kapul sendi bagian posterior. Nah, jadi kita tentukan daerah lokasi nyerinya di mana, terus kemudian di depan, di belakang, atau di sebelah atas. Nah, setelah itu kita melakukan eksternal rotasi dari rotator cup muscle. Bila ada nyeri dan lemah, kita mesti kasih note bahwa nyerinya atau penyebabnya pada otot itu adalah karena kelemahan ataupun karena kesobekan atau cedera atau tear atau strain dari otot tersebut. Nah, kemungkinan kalau kita gerakan eksternal rotasi, maka yang cedera itu adalah otot-otot infraspinatus dan teres minor. Jadi otot-otot yang sisi belakang. Jika kita lakukan humerus, jadi ditarik secara ke bawah, secara caudal test, bila keluhannya berkurang, ada something wrong, kurang nih tadi. Nah, kemungkinan ada cederanya di bursaina atau di supraspinatusnya. Ini nggak ke copy, maaf. Nah, kita lanjut ya. Ini ada copy, saya tambahkan. Nah, kemudian kita selain itu kita harus mengetahui adanya red flag. Red flag itu tanda-tanda dan gejala yang harus kita hindari atau yang kita kerjakan ataupun kita rujuk ke nakes yang lain, misalnya ke dokter, ke radiologi atau ke ATLM atau laboratorium. Nah, untuk mengetahui secara benar bahwa kita tidak melakukan
tindakan yang salah di kemudian hari. Memang kalau di rumah sakit kita ada tim kolaborasi dengan dokter, perawat, dan alat dokter dan tenaga medis penunjang yang lain. Di mana kita harus mengetahui dari review of system ROS. Nah, di mana kita harus memperhatikan adalah dari gangguannya sistemnya, misalnya muskuloskeletalnya gimana, kardiopulmonalnya gimana, gallbladdernya gimana, dan sebagainya. Red fetish ini yang kita harus hindari adalah neoplasma. Neoplasma itu biasanya penjalanan sakit yang meningkat atau enggak pada neoplasmanya di tempat lain, tapi nyerinya bisa menjalar ke daerah shoulder. Misalnya Pankot syndrome. Terus kemudian ada nystagmus atau radang di otot. Biasanya keluhannya nyeri pada malam hari, dan kemudian dijumpanya ada fistula. Nah, ini harus dihindari untuk kita lakukan fisioterapi. Nah, mungkin tidak ada salahnya kita harus hati-hati karena zaman sekarang kita untuk menghindari adanya keluhan tuntutan nanti di kemudian hari karena kesalahan tindakan atau kesalahan terapi. Dan ini harus diperhatikan betul. Red flag ini karena ketidakmampuan seorang fisasi, lebih ada baiknya kita konsulkan atau kita rujukan ke yang lebih ahli atau ke nakes. Terus kemudian yang kedua, kalau yang red flag yang selanjutnya adalah adanya cervical instability. Nah, kalau cervical instability mungkin nyerinya penjalanan sakit ke shoulder-nya juga bisa. Terus kemudian rheumatoid arthritis mesti hati-hati juga. Terus kemudian kardiovaskular misalnya angina pectoris, biasanya nyerinya sebelah kiri. Nah, itu juga nyerinya rujukannya di shoulder. Nah, kita harus bisa memilah-milah bahwa review of systemnya di kardio ataupun murni di muskuloskeletal yang akan kita berikan terapi. Terus kemudian pleuritis juga rujuk pain-nya bisa ke shoulder. Terus kemudian gangguan batu empedu juga bisa rujukannya nyerinya bisa sampai ke shoulder. Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Pak. Ada ya? Pak. Kemarin saya belum ngasih materi yang kemarin ya, Mbak. Yang buat teori kajian teorinya ya. Ya, saya lupa ya. Nanti tolong diingatkan ya. Nah. Iya, Pak. Ya, makasih. Sekarang kita evidence practice. Kemarin yang belum dapat dari saya, mungkin ini kita terima dulu saja, nanti kita ulangi lagi nanti pada pertemuan sesi yang selanjutnya. Evidence pada otot, ya kita mesti bisa melakukan tindakan tes isometrik. Mungkin sama dosen-dosen yang lain sudah diberikan untuk bagaimana isometriknya, untuk kemudian untuk tindakan isometrik untuk otot supraspinatus gimana, infraspinatus gimana, sudah mungkin sudah diberikan. Nanti saya cuma mengulang-ulang saja. Terus kemudian palpasi untuk misalnya untuk bahu misalnya nyeri infraspinatus. Nah, kenapa kita lakukan posisi dumping, terus kemudian dengan rotasi ke dalam dengan posisi merangkak? Karena tendonnya supraspinatus ada sisi posterior dari yang melekat pada bahu atau enggak pada lengan atas. Nah, itu untuk mengetahui. Terus yang kedua adalah dengan cara kontrak rileks. Nah, dengan cara kontrak rileks pasiennya suruh menahan, terus kemudian kita lakukan dorongan, adakah nyeri dengan cara misalnya gerakan internal rotasi atau eksternal rotasi untuk menentukan cedera dan lain sebagainya. Oh maaf, nanti di belakang juga ada kok. Nanti saya berikan ini tentunya. Malah saya berikan juga pakai frozen shoulder. Karena frozen shoulder itu kebanyakan jaringan. Terus kemudian tes di stretch dengan cara dilakukan stretching untuk mengatur nyerinya. Terus kemudian aktif stabilitas ini.
Terus yang terakhir, jangan lupa dengan tes fungsional sendi bahu. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan penunjangan di sini kita harus menggunakan misalnya yang diperlukan ada X-ray untuk memilah adanya tumor atau tadi, terus kemudian ada nggak apakah sendi bahunya ada osteoporosis sampai dengan osteopit. Nah, di mana mudah-mudahan Pak Dono sudah memberikan materi mengenai membaca X-ray ya, mudah-mudahan. Karena ini penting, terapi harus berhubungan baik dengan seorang radiologi, karena kita harus melakukan, misalnya untuk melakukan tindakan terapi, tidak ada salahnya kita melakukan meminta dengan pemeriksaan penunjang dengan X-ray. Jadi itu untuk menuntun kita untuk melakukan tindakan sampai itu tadi mempresisikan dari intervensi kita, ya. Terus kemudian ada nggak dislokasi, terus osteopit, terus kemudian ada nggak di acromioclavicular joint-nya, misalnya ada klasifikasi di bursanya atau bursitis atau dan sebagainya. Biasanya kita menetapkan diagnostisasi dengan sesuai dengan SCF, dokter mengirim dengan ICD, misalnya dengan nyeri atau gangguan gerak fungsi sendi bahu akibat dari maaf ini bukan infected syndrome tapi dengan tadi apa gangguan dari tendinopati ya akibat aktivitas fungsional dari SCF misalnya kita bisa menuliskan D7300 dengan D4305, D4452 dan D4430. Ini kita harus penting untuk menuliskan ini karena untuk dunia asuransi dan BPJS bahwa ini yang kita dibayarkan karena penulisan kode ICF. Nah, kode ICF ini berlaku internasional, maka dari itu tidak salahnya kita harus mempelajari lebih lanjut untuk menentukan tindakan yang tepat dan tindakan terapi yang tepat sampai mendiagnosis yang tepat. Nah, di mana diagnosis ICD itu dikonversikan ke diagnosis ICF. Nah, biasanya prognosisnya gimana? Fungsional sendi bahu dapat kembali normal kurang dari 6 minggu dengan detail uraian lebih lanjut. Yang mengalami tendinitis misalnya otot supraspinatus, otot spinatus, subscapularis, bicep capulomum dan bursitis. Nah, jadi jangan berbangga hati menurut penelitian bahwa tendinitis ini akan kembali pulih kembali secara 6 minggu, secara sudah 6 minggu atau setelah 6 bulan. Maka dari itu kita harus berwaktu dengan waktu untuk bahwa mempercepat proses penyembuhan dari jaringan tersebut, maka tidak perlu menunggu sampai 6 bulan baru pasien itu sembuh. Nah, memang kalau bahasa Jawanya di jantung aja bisa sembuh dengan sendiri, tapi itu pun sedikit kemungkinannya. Jelas ya? Ada paham ya? Halo? Enggak, Pak. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk olahragawan ya nggak cocok, baru 6 bulan lagi baru main lagi kan. Oke, selanjutnya adalah tindakan rencana intervensi dengan kita memperhatikan patologi, diagnosis target utama, rencana intervensi, dan hasil yang disetujui dengan pasien tersebut. Dengan persetujuan pasien tersebut, kita harapkan bahwa tindakan intervensinya itu sesuai, di mana target body structure dan functional improvement-nya misalnya di superior kapsul kontraktur, terus kemudian supraspinatus tightness dengan humerus inferior static flexion, ataupun karena penyebabnya dari muscle weakness dengan joint active stabilization. Nah, terus kemudian misalnya adanya muscle tightness atau contracture, maka kita lakukan dengan contract relax,
ataupun stretching otot. Kalau kita adanya penurunan otot, kita lakukan dengan otot stretching otot atau gangguan fungsi dengan MWM. Kalau misalnya dengan aktivitas fungsional limitation-nya, gangguan aktivitas dari hari dengan latihan aktivitas dari hari dan fungsi dasar yang mengalami keterbatasan. Selanjutnya, kalau konservatornya kita tentukan komorbidnya atau faktornya yang mempengaruhi terhadap pemulihan tersebut. Nah, sekarang baru kita lanjut flowchart-nya, gimana caranya untuk menentukan bahwa nyerinya itu apakah karena tendinitis ataupun karena nyeri yang lain. Oke, bisa kelihatan ya? Sudah bisa kelihatan. Ya, oke. Nah, di sini masih infection. Ya, oke, hampir mirip ya. Nyeri karena bahu karena faktor tendinogen atau infection syndrome. Kita lihat dalam conditioning-nya, kalau fungsinya itu karena fungsi disability, kemungkinan adalah anatomic impairment. Nah, fungsi dan lain sebagainya adalah functional impairment, terus kemudian activities limitation, dan participan retraction. Tadi sudah dijelaskan kalau anatomic impairment tadi di tendinogen adalah di calf muscle. Calf muscle itu ada beberapa bagian, adalah supraspinatus, infraspinatus, terus kemudian subscapularis dan teres. Nah, otot supraspinatus dan yang lain sebagainya itu akan mengalami inflammation. Nah, inflammation ini menyebabkan ada tightness yang hipertrofi di jaringan sekitarnya, contohnya itu. Terus kemudian jadi ada gangguan untuk gangguan untuk eksternal rotasi dari shoulder, menyebabkan ada gangguan dari nyeri dari shoulder. Nah, anatomi yang lain, misalnya joint acromioclavicular joint, terus kemudian bursitis abdominis, pectoralis minor, levator scapula, atau meniscus slap lesion itu saya hilangkan. Saya nggak perlu saya jelaskan karena ini adalah nyeri tendinogen dari calf muscle. Nah, kemudian karena ini gangguannya functional impairment bisa menyebabkan adanya glenohumeral instability ataupun shoulder pain sampai scapula dyskinesis. Nah, gangguan gerakan dari scapula yang dyskinesis karena adanya misalnya weakness ataupun nyeri dari calf muscle tersebut. Yang selanjutnya untuk aktivitas limitation dari fungsinya dari nyeri bahu karena tendinogen atau itu karena aktivitasnya overhead activity, karena crying atau flapping yang salah sampai menyebabkan penggunaan lengan atas yang salah pada aktivitas sehari-hari. Terus kemudian participitas extension-nya karena gangguan pada bekerja, kita berolahraga, rekreasi sampai ke sekolah. Maka dari itu kita perhatikan banget untuk konteks faktornya dan internal faktornya. Ada pertanyaan di sini? Terlalu cepat nggak nih? Terlalu cepat nggak? Terlalu cepat nggak? Enggak. Tidak, Pak. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nanti saya berikan ini. Tapi tolong diingetin, banyak yang mesti direvisi lagi karena bikinnya kebut semalam. Oke. Shoulder impairment atau shoulder gangguan pada tendinosis pada otot-otot di rotator cuff, di mana yang kena pada otot-otot rotator cuff tadi adalah sudah dijelaskan supraspinatus, infraspinatus, subscapularis,
dan bicep caput longum. Nah, kalau shoulder impingement ditambah lagi subacromion bursa dari subacromion. Nah, kita perhatikan di sini salah satu salah satu pemeriksaannya kita lakukan shoulder dengan gerakan fungsional dengan abduksi sampai internal rotasi sampai atas elevasi ada gak nyerinya. Terus kemudian yang kedua kita harus perhatikan bahwa di sini kalau supraspinatus itu tendonnya itu melekat di mana. Terus kemudian ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan supraspinatus. Terus kemudian subscapularis juga untuk pada saat eksternal rotasi. Terus kemudian inflasionatus, mudah-mudahan kelihatan ya gambarnya. Karena gambarnya udah agak buram. Ya. Ya. Ya, ini jadi glenohumeral rectum yang mesti diperhatikan salah satu untuk kita menentukan nyerinya atau fokus tempat di mana ada rasa nyerinya. Oke. Ini juga mesti diperhatikan tempat-tempat transversus, terus kemudian terus kemudian infraspinatus. Dan di belakang gibahnya sini ada teres. Dan di depannya sini ada bicep caput longum. Oke, kita lanjut ya. Tadi jelaskan karena kita di sini adalah tendon myopathy pada otot. Saya ingin menjelaskan nyerinya karena di otot dan di tendon biasanya tadi karena tendinopati biasanya karena strain sampai rupture. Ya. Kemudian ada juga yang karena imobilisasi, tapi imobilisasi di sini kita nggak bahas karena biasanya yang paling banyak tendinogen itu karena rupture dan strain. Kenapa bisa menyebabkan nyeri? Karena rupture dan strain itu menyebabkan adanya inflamasi. Inflamasi ini bisa menyebabkan otospasme. Spasme dan kemudian adanya weakness dari otot. Kenapa? Karena ototnya atrofi dan membutuhkan untuk nyeri untuk kita gerakkan. Terus kemudian karena inflammation juga kadang-kadang ada nyeri yang di dalam karena ada proses dari regenerasi atau proses healing dari secara mandiri dari jaringan tersebut. Maka timbulnya ada nyeri yang di dalam. Inflammation terus kemudian menyebabkan dari otospasme. Otospasme itu dapat menyebabkan kita melakukan nyeri pada saat kita kontraksikan ataupun karena tightness atau kontraktur. Nah, jadi menyebabkan adanya pemendekan jaringan sekitar. Maka dari itu untuk ngeceknya kita lakukan dengan tes untuk nyeri peregangan ataupun dengan nyeri pada saat kita kontraksikan. Oke. Nah, ini adalah nyeri kontraksi pada saat tertentu karena proses impairment pada tendonnya. Salah satunya kita melakukan dengan pasif sampai keterbatasannya ada nggak springing dari end field-nya, terus kemudian kita lakukan gerakan isometrik ada jerinya, terus kemudian
kita palpasi, biasanya kalau palpasi misalnya pada daerah itu, pada maktoberinya bisa menimbulkan rasa nyeri, ataupun pada di ujung tendonnya. Ada nggak hipertonia? Terus kemudian kita lakukan tes nyerinya. Salah satunya untuk tindakan terapinya adalah dengan cara, kalau misalnya itu spasme ataupun kemudian ada tes nyeri, kita lakukan relaksasi. Nah, ini penting satu lagi adalah kita melakukan untuk transverse flexion atau manipulasi, di mana akan karena adanya dari kerobekan itu menimbulkan adanya crosslink. Nah, salah satu untuk tindakan terapi yang paling utama adalah dengan merilis jaringan sekitarnya supaya bisa elastis lagi dengan transverse flexion atau manipulation. Nah, terus kemudian jika ada pemendekan atau berdasarkan pada aktif gerakan, maka kita lakukan stretching. Terus kemudian kita bisa melakukan myofascial release. Nah, setelah itu kita lakukan stabilization atau strengthening dari exercise. Untuk apa? Karena gejala sisa dari tendinogen ini biasanya menyebabkan ada instabilitas dari jaringan sekitar. Itu kita lakukan stabilisasi dan strengthening. Ini penting untuk melakukan untuk pasien-pasien kita lakukan home program. Dan kita harus monitor, karena kalau tidak monitor maka target tujuan dari terapinya tidak akan tercapai. Cuman ke rumah ke fisioterapi hanya dikurangi sakit saja, mengurangi beban saja. Tidak dilakukan strengthening dan latihan. Maka itu yang membedakan kita dengan nakes yang lain yang mengaku-ngaku seorang fisioterapis adalah kita karena kajiannya fisioterapi adalah gerak dan fungsi, maka kita wajib melakukan adanya latihan exercise, biarpun itu hanya stretching, terus kemudian stabilisasi, stretching. Nah, terus kemudian yang membedakan kita dengan sarjana kedokteran atau dokter olahraga, itu mereka memberikan memberikan latihan atau memberikan coaching dan tindakan latihan, tapi tidak mengetahui apakah ini bisa digunakan sebagai terapi. Exercise medicine. Nah, kita akan mempromarkan adalah exercise medicine. Jadi tindakan suatu latihan dapat menjadi obat atau menjadi penyembuh dari gangguan atau keluhan dari pasien. Dan kita harus pegang teguh itu. Jadi kalau seumpamanya kita sudah selesai bekerja pakai pribadi ataupun kerja sama orang, nah kita wajib memberikan exercise. Tidak hanya pasang alat tinggal. Nah, itu adalah yang tidak kita harapkan dari organisasi profesi, karena banyak teman-teman sejawat kita yang mengaku dirinya seorang fisioterapi, tetapi dia tidak melakukan evidence base, tidak melakukan tindakan sebagai seorang fisioterapi yang profesional. Oke, kita lanjut ya. Ya, oke. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui otot dan muscle dari tendon supraspinatus, infraspinatus, subscapular, dan bicep scapularum. Yang ini adalah tendon-tendon ujungnya yang dapat menyebabkan jadi tendinitis, terus berlanjut menjadi tendinopati. Nah, jika kita lakukan gerakan fan itu up, maka ada jadi fan pull up. Maka salah satunya untuk menentukan tendonnya supraspinatus dengan cara tes isometric abduction test. Terus kemudian kalau kita mempalpasi dari memperpalpasi dari tendon dari spinatus dengan cara diborgol. Ini adalah teman-teman kita yang karena rotasi internalisasi sampai abduksi itu kayak seperti orang diborgol. Nah, itu untuk mempalpasinya tendonnya dari supraspinatus, maka dari itu harus kita perhatikan benar-benar. Kalau tindakan US atau tindakan transverse flexion-nya salah,
maka ya otomatis rantai atau lamanya target dari terapinya akan menjadi lebih lama. Terus kemudian kalau tendonnya infraspinatus dengan cara lakukan tesnya dengan isometrik eksternal rotasi. Nah, palpasinya dengan cara palpasi dengan merangkak dengan tangannya seperti spring, adanya di belakang. Begini ada di ping kita, ada di belakang di sini. Nah, merangkaknya dari otot skapula yang menempel ke ujung belakang dari shoulder. Nah, kalau yang untuk subscapulari tesnya gimana dengan isometrik eksternal rotasi. Ini juga dilakukan dengan posisi spring, tapi sisinya di sisi belakang. Karena tadi sisi belakang sini. Oke. Terus kemudian kabiset pakurlongu, posisi di depan dengan posisi netral, dia ceknya dengan internal rotation. Internal rotation. Tapi ada di sisi depan sini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Nah, ini adalah tes-tes untuk tendon supraspinatus. Evidence base-nya dengan empty hand test. Terus kemudian abduksi, terus kemudian dipapasi di borgol. Tuh, ya. Di sini ada PK-nya di sini, kita perhatikan di sini. Kalau ganti lulus. Oke, gitu ya. Ini untuk tendon, untuk menentukan tendon dari supraspinatus. Sayangnya nggak bisa. Oke, ini adalah untuk subscapularis. Berdasarkan evidence based test, kita kalau melakukan abduksi senar rotasi ke arah internal rotasi resisted, maka akan nyerinya ada sisi depan. Nah, kalau posisi netral adanya di medial dari sulcus bicipitalis. Nah, ini harus kita bisa membedakan gimana cara menentukan tendon dari subscapularis dengan tendon dari bisecapulum karena tempatnya berdekatan. Oke. Jadi internal rotasi atau enggak begini, cek di sininya. Kalau nyeri, oke. Kalau ininya posisi netral, tidak melakukan internal rotasi juga, maka nyerinya adalah di bicep caput longum. Terus kemudian ini yang posisi sphinx yang kita ini adalah untuk menentukan tendon dari infraspinatus. Nah, kita lakukan tes dengan external rotation, terus kita tentukan dipapasi dengan tendonnya dari supraspinatusnya. Adakah nyerinya? Oke. Dan di sini untuk papasi ini bisa kita lanjut melakukan massage crossing ataupun dengan intervensinya karena ini adalah yang efektif banget untuk memperbaiki cedera atau tendinogen dari infraspinatus. Terus kemudian selanjutnya selain itu tadi untuk menentukan tempat letaknya, kita intervensinya dengan transfer vision pada posisi yang tadi dengan spring, borgol, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita lakukan stretching ataupun kita dapat melakukan traksi ke arah caudal. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan exercise dari Codman pendular. Terus kemudian scapulo thoracal movement function juga perlu diperhatikan. Ini ada beberapa contoh untuk stabilitas untuk scapula, maka dari itu mesti diperhatikan.
Terus stabilisasi skapula begini untuk menentukan bahwa stabilitas dari tendonnya itu sesuai. Terus kemudian ini juga untuk aktif mobilisasinya ini apa? Oh, frozen shoulder. Frozen shoulder mungkin nggak perlu ya. Frozen shoulder hampir sama. Shoulder, algoritma shoulder. Oke. Ini instrument. Oh, ini kapal tanda. Oh, ini nanti diberikan kalau pada saat. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan atau enggak ada diskusi atau enggak? Gimana Mbak Zahra? Biasanya diharapkan apa nih ya kalau ini ya, kalau skill lab ini ya? Izin masuk. Ya, Biasanya di Skillab nanti setelah Skillab kita ada praktikum gitu Pak. Kalau benarnya nanti praktikumnya bagaimana? nah maka dari itu saya bingung nih praktikumnya. Saya kan mesti ngajarin ke sana. Karena sayanya nggak ada acara ke sana, saya nggak ke sana. Gitu loh. Ke sana pun nguji mahasiswa misalnya ujian proposal. Ujian proposalnya udah selesai. Sebenarnya itu. Kalau misalnya ini kuliahnya sampai kapan ya? Saya nggak bisa janjikan kalau ujian prakteknya ke kampus ya. Kalau kampus tuh saya karena biasanya saya nggak dapat skill lab-nya untuk kelas kecil, tapi skill lab-nya untuk yang satu kelas gitu. Untuk praktikumnya mungkin bisa via online saja Pak. Online gimana caranya? Kalau online nanti gini deh, online saya berikan tata caranya, saya berikan mungkin videonya, bukan video yang akan bisa dipakai untuk panjenengan semua untuk melakukan tindakan terapi. Itu ya, insya Allah. Iya Pak, baik. Ini yang datang berapa orang ya? 36 orang, berarti 35 orang. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi gini, ini kan dibagi-bagi beberapa grup kelas kecil ya, gitu. Ya. Iya Pak. Nah, grup kelas kecil, jadi satu kelas ada berapa grup itu? Ada 5, 6 Pak. 6. Nah, ada 6 orang. Kalau misalnya mabuk juga kalau saya berikan satu kelompok kecil itu. Mungkin kalau bisa nanti temannya dikasih tahu kalau misalnya kuliah saya bisa digabung misalnya 2-3 kelompok gitu. Kalau enggak malah kita jadikan satu kelompok, satu kelas kalian begitu lebih bagus sekali dari saya. Sebenarnya untuk efisien waktu juga. Tapi memang kalau di Zoom meeting ini untuk itu juga memang kurang efektif. Mestinya ada skill lab. Nah, skill lab-nya itu sayanya kurang. Mestinya ya apa namanya? Mesti ketemu. Kalau nggak ketemu agak sulit. Kecuali kalau saya tinggal di Jogja, nah mau saya bisa. Tapi nggak usah ke Jatim, nanti saya berikan videonya dan lain sebagainya.
Nih, ini kan baru 3 kelas ya, 3 kelas kecil. Nanti masih ada tiga kelompok lagi. Tolong diberitahu kalau bisa bergabung biar supaya ini. Dan kemudian kalau untuk kelas yang belum dapat teorinya mengenai patologi dan gangguan gerak atas, nanti mungkin dipersiapkan waktunya biar supaya nyambung. Ini sudah fisioterapi pada kondisi kasus. Terus kemudian ya teorinya diberikan dulu biar supaya bisa ada gambaran sedikit mengenai tindakan fisioterapi pada kondisi tertentu. Gimana teman-teman? Iya, Pak. Gitu ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya kenapa Mbak? Ada pertanyaan lagi? Ini saya bersyukur banget bisa nentukan hari Sabtu. Kebetulan saya nggak ada kegiatan. Masalahnya kalau ada kegiatan sayanya bagi waktunya susah. Terus kemudian kalau malam hari, sore sampai malam hari, kebetulan saya praktek, tempat praktek saya jauh, saya tinggal di Bogor, tapi tempat praktek saya di Jakarta Utara, daerah Muara Karang. Jadi perjalanan dari rumah ke sini itu hampir 2 jam lebih, maka dari itu saya nggak bisa berikan kuliah pada jam 4. Kadang-kadang pun malam harinya saya mesti rapat PPIV misalnya pada tiap Rabu malam, Selasa malam, Jumat malam, Sabtu malam. Wah, saya kalau mau berikan kuliah, kalau pagi saya pelayan di kantor, hanya jam 1-an sampai jam 3. Sebentar ada telepon ya, sebentar saya
Gimana kita lanjut lagi? Oke gitu ya. Ada usulan, ada yang lain untuk bisa, jadi saya berharap sih nggak online terus, nanti suatu saat kita bisa ketemu, karena ketemu itu bisa memperluas ini, bisa nambah, masih ada waktu yang tepat, tapi saya nggak bisa menjanjikan. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Izin tanya. Ada? Kalau nggak ada, saya akhirin. Saya Izin bisa. bertanya. Kenapa? Izin bertanya. Monggo, silakan, Mbak. Jadi kan di daerah saya itu ada pasien stroke kan Pak. Ya, Karena beliaunya udah menuju ke kakuan. ya. Di fisioterapi itu tangan-tangan itu jari-jarinya itu bengkak gitu loh Pak. Oke. Apa itu ada masalah apa ya Pak kalau kayak gitu? Stroke kan ini gangguannya di susunan saraf pusat. Oke, gitu. Nah, dari susunan saraf pusat satu sisi nggak tahu karena lemah atau karena gerak atau gimana nanti lihatnya. Atau dia stroke-nya sudah lama? Sekitar kan Pak? Nggak Sekitar dengar. 4 bulan. 4 Sekitar 4 bulan. bulan. Dia nggak pernah dilatih? Dilatihnya itu baru udah dapat 3 bulan gitu Pak di fisioterapinya. Tapi Di setelah pusat- fisioterapi yang keempat, beliaunya itu tangannya itu bisa bengkak-bengkak gitu loh Pak. Karena bengkak-bengkak itu ada gangguan imbalan dari ototnya atau karena sarafnya tadi kan nggak berfungsi, tidak bisa, jadi menyebabkan pumpingnya dari pembuluh darahnya tidak dibalik, pembuluh baliknya tidak kembali lagi. Nah, terus kemudian bengkaknya itu biasanya di sendi-sendinya itu karena kurang digerakkan secara pasif atau aktif. Tuh. Terus kemudian ada gaya gravitasi. Misalnya ada bukan dislok ya, bahunya itu turun, menyebabkan pembuluh darah yang dari di aksila ataupun di shoulder joint-nya kegencet ataupun tertarik karena proses dari drop hand-nya itu. Maka dari itu yang utama ini masalahnya fisioterapinya bukan kurang kooperatif. Karena udah 3 bulan dianya fisioterapi, bisa memperkirakan kitanya bahwa ini kemudian hari bisa timbulnya misalnya bengkak di tangan. Pada itu mesti ada suatu tindakan yang dari awal direncanakan, misalnya goalnya apa sampai set efeknya apa. Itu karena mungkin yang jadi perhatiannya aja di shoulder joint atau sikunya. Di jari-jari tangannya tidak perhatikan sampai jari-jari tangannya kaku dan bengkak. Itu aja, Mbak. Jadi kalau untuk mungkin penanganan itu digerakin secara aktif maupun pasif dari pasiennya Kalau sendiri. kalau dia sudah bisa aktif, aktif. Tapi tidak full ROM, mesti ada gerakan pasif di pasien. Terima kasih. Jangan lupa ya, nanti dilatih fungsionalnya ya. Tangan fungsionalnya tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan, Pak. Tangan kanan kan mesti bisa buat makan, bisa kayak gitu. Mesti dilatih itu. Iya. Jangan sampai loss atau hilang. Itu baru kejadian di tangannya. Mungkin ada limitasi yang lain atau residual sisa-sisa yang lain. Misalnya di sikunya nggak bisa full, shoulder-nya juga nggak bisa gerak. Kayak gitu. Ataupun ada gangguan kalau kanan itu gangguan fungsi bicaranya dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, dibantu aja Mbak, dilatih biar buat apa ya, pengkayaan kita untuk melakukan tindakan kalau pasien gitu.
dikasih advice, dikasih nasihat, dikasih petunjuk supaya dia mengaktifkan sendi yang tangan yang ekstremitas yang kanannya. Karena kalau tidak dilakukan itu, nanti kaku semua. Jadi seorang fisioterapi juga enggak jumawa atau enggak berbangga hati kalau dilakukan itunya sudah hilang, tapi itu pun masih ada kelanjutannya. Goalnya apa nih yang diminta sama pasien? Misalnya tangannya bisa buat makan, atau misalnya buat sholat, atau misalnya fungsional apa, goal. Mesti diperhatikan. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada saya akhiri ya. Mungkin karena waktunya jam 1, jadi ngantuk pas bulan puasa lagi. Terus kemudian 10 hari terakhir biasanya iktikaf di masjid. Pada iktikaf nggak nih di masjid nih? Atau enggak gitu? Gitu. Terus kemudian mungkin malah banyak kegiatan rutin yang lain, ditambah misalnya iktikafnya di mall atau di, nggak tahu saya. Mungkin loh, saya juga nggak. Gimana nih? Jangan lupa ya, Mas, hari-hari 10 hari terakhir nih meraih Lailatul Qadar. Jangan lupa untuk Enggih, Pak. jangan lupa putus baca Al-Qur'annya, berdoa. Allahumma in kuntu wa papu ani, jangan lupa, jangan putus, jangan lupa sholat awal waktu berjamaah untuk yang laki-laki. Ada yang nggak pulang nggak, masih di kos-kosan pas Lebaran? Atau pada pulang semua? Alhamdulillah pulang, Pak. Ada apa semuanya pulang kampung semua nih? Libur nggak sih kampus? Libur, Pak. Aduh, alhamdulillah. Sebenarnya saya juga udah gatal pengen pergi ke kampus, cuman ya masih direm-rem. Malah banyak kemarin buka puasa terus. Aduh. Gitu ya, saya akhiri ya. Ya, Ki ya. Enggih, Pak. Ya gitu ya. Saya